Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, sebelum mulai kita berdoa mulai, doa selesai. Ya, langsung aja ya kita bahas ya materi kita hari ini tentang pembiasan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang pemantulan, ya hukum semiotis tentang pemantulan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembiasannya. Ya, jadi sifat cahaya itu bisa pertama dipantulkan, kemudian yang kedua ini bisa dibiaskan. Nah, banyak lagi yang bisa nanti mengalami intervensi atau bahkan ada yang polarisasi ya, cahaya bisa terpolarisasi. Tapi pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang pembiasannya. Ya, oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pernah kita lihat misalkan pada saat yang suhunya terik, misalkan saat panas ya, kalian berkendara, misalnya naik ke mobil ataupun kendaraan di jalan atau bahkan berjalan ya, itu kita lihat ada di aspalnya itu seperti ada genangan air yang jarak jauhnya. Tapi ketika didekati dia tidak ada ternyata. Nah, itu adalah akibat pembiasan. Kenapa? Karena mediumnya itu berbeda kerapatannya. Ya, jadi kan ada aspal itu menerima sangat besar energi cahaya panas, sehingga dia suhunya naik ya. Nah, ingat ya, suhu itu menentukan juga kerapatan dari partikel gasnya. Ya, di gurun pasir juga. Tapi kita kan belum pernah ke gurun pasir ya. Mungkin kalau ada yang berkesempatan nanti bisa lihat juga di sana ada proses terjadi fata morgana seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, kalau untuk kita mungkin pernah lihat sungai ataupun kolam yang airnya tenang dan jernih ya, harus jernih. Nah, kalau kita lihat dasar kolam itu seakan-akan dia dangkal gitu, dasar sungainya. Tapi ketika katakanlah kalian melihat batu di dasarnya itu, kemudian kalian mau mengambil batunya, ternyata lebih dalam dari yang kita lihat di awal gitu. Ya, mungkin waktu kecil ataupun pengalaman kalian sebelumnya mungkin pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan pembiasannya. Oke. Jadi pembiasan ini diakibatkan adanya terjadi perbedaan kerapatan atau indeks bias ya mediumnya. Oke, Bapak akan share screen dulu ya. Oke, bentar ya. Nah, kita bahas tentang pembiasan. Oke. Nah, di indikatornya diharapkan di sini kan bisa menyimpulkan hukum pembiasan cahaya, kemudian menjelaskan bagaimana pemantulan total terjadi. Nah, di sini saya ada berikan gambar tentang ilustrasi dari pembiasan. Nah, kita perhatikan di gambar ini ya, langsung aja. Di sini ada yang bagian atas itu medium yang kurang rapat, sebenarnya tumpat tuh rapat maksudnya ya. Nah, di sini indeks biasnya lebih besar. Ini saya katakanlah misalkan di yang bagian atas itu indeks biasnya N1. Nah, yang di bawahnya indeks biasnya N2. Nah, jadi dikatakan di sini jika dia dari yang kurang rapat menuju yang rapat atau N2-nya tentu ini lebih besar daripada N1 ya. Contohnya misalkan di sini atasnya udara N1-nya, yang bawahnya air. Jadi kemungkinan ini yang udara yang lebih renggang ya, air kan lebih rapat. Ya, seperti kita melihat ke kolam seperti itu. Oke, seperti yang pemantulan di sini juga ada sinar datang ya. Sini ada sinar datang, saya singkatnya SD, sinar datang. Kemudian dia garis normal ya. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal itu disebut dengan sudut datang. Nah, dalam hal ini kita kasih simbolnya I. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti untuk pembiasannya terjadi pembelokan. Coba kita perhatikan. Kalau yang sinar datang ini dia lurus seperti ini kan akan yang berwarna merah ini dia. Jadi akan tetap lurus. Jika tidak ada perbedaan indeks bias. Tapi di sini ada perbedaan sehingga dia
Jika dari yang medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia dibelokkan mendekati garis normal. Gitu. Nah, jadi kita lihat sini R-nya lebih ke kecil. R di sini adalah sudut bias, ya, sudut bias. Nah, nanti berlaku konsep hukum Snellius, ya. Nah, untuk Snellius itu, jadi saya buatkan di sini N1 ya dikali sama sin I sudah datang ya sama dengan indeks bias 2 dikali sin R. Nah, ini rumus hukum Snelliusnya ya. Nah, yang pertama tentu saja ini sinar datang, garis normal dan sinar bias di sini berada pada satu bidang luas yang sama, satu bidang yang sama ya, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Nah, lalu ada juga perbedaan, selain tadi ada sudut seperti ini, ada juga perbedaan antara kecepatannya. Nah, kalau dia renggang, itu kecepatan dari cahaya itu lebih besar ya. Ya, jadi yang kemarin untuk yang C-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon hasil pembulatan ya. Nah, ini untuk medium udara atau medium ruang hampa juga hampir sama ya. Nah, indeks biasnya itu 1 ya. Nah, jadi nanti semakin besar indeks biasnya, kecepatannya semakin lambat. Nah, dia berbanding terbalik. Nah, kalau saya buat ini N1, N2, nah, maka di sini kecepatannya di sini jadi V-nya V2 di atas, yang di bawah jadi V1. Dia berbanding terbalik. Jadi indeks biasnya besar, kecepatannya jadi kecil. Nah, itu namanya berbanding terbalik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat panjang gelombang, nah, materi kita di gelombang ya, materi sebelumnya, bab yang lalu, ini lambda kali F ya. Yang konstan yang tetap adalah frekuensinya. Jadi spektrum itu ditentukan oleh si F-nya ini tadi. Nah, kita lihat si laju rambatan dengan lambda dia berbanding lurus, sehingga bisa juga kalau untuk panjang gelombangnya, di sini kita buat lambda 2 per lambda 1. Oke, nah, seperti ini ya, berbanding terbalik dengan indeks biasa. Jadi ingat, semakin rapat atau semakin besar indeks biasnya, kecepatan cahaya semakin kecil gitu. Nah, indeks bias udara itu 1 ya, jadi harus diingat kalau untuk udara atau ruang hampa indeks biasnya adalah 1. Nanti di soal selalu ataupun sering ini nggak diberitahu indeks bias untuk si udara ya. Jadi kita harus sudah ingat bahwa indeks bias udara itu sebagai pembandingnya itu sama dengan 1 indeks biasnya. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, ini seperti saya katakan tadi ya, untuk hukum Snelliusnya tentang pembiasan cahaya ya. Ini. Oke. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama dikatakan ya, sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada perpotongan suatu titik terletak pada suatu bidang datar yang sama ya. Kemudian sinar datang renggang ke rapat, berarti dari indeks bias kecil ke indeks bias yang lebih besar. Nah, sinar bias mendekati garis normal. Oke, ini dia. Digambarkan yang sebelah kiri ini. Ini gambarnya. Jadi sinar datang yang ini ya, ini sinar datangnya. Dibelokkan mendekati garis normal. Ini kita lihat sudut datangnya lebih besar daripada sudut bias. Jadi sudut biasnya lebih kecil. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau yang berikutnya, jadi rapat ke renggang, contohnya mungkin dari air ke udara ya, sinarnya. Maka sinar bias menjauhi garis normal. Seperti ini. Kita perhatikan ini sudutnya kecil, sudut biasnya semakin besar. Ya, contohnya di sini kaca dan air. Ya, bisa aja air dengan udara atau yang lainnya. Oke. Pokoknya dari rapat ke yang lebih renggang. Nah, makanya kalau dalam optik ataupun misalnya kaca atau lensa ya, jadi itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya orang yang rabun jauh misalkan, rabun jauh itu kan dia mata minus ya, minus. Nah di situ dia seharusnya kalau untuk mata normal dia bisa melihat dari jauh tak hingga ya, dari yang sangat jauh.
bisa lihat. Tapi di sini ada batasnya, mungkin hanya ada yang 1 meter maksimal, ada yang 2 meter paling jauh yang bisa jelas dilihatnya, ya bervariasi. Nah, itu digunakan alat bantu yang namanya lensa ya, atau kita sering gunakan bahasa kacamata ya, oke kacamata. Nah, ini menggunakan prinsip dari pembiasan juga ya untuk kacamata. Sangat membantu ya. Yang lainnya banyak, contohnya teropong. Misalkan teropong juga bisa melihat benda yang sangat jauh menjadi lebih jelas, lebih besar, pembesarannya ada beberapa kali. Nah, itu juga aplikasi yang menggunakan lensa ataupun pembiasan. Tapi ada juga yang gabungan ya, ada yang pakai lensa dan ada juga pakai cermin ya, ada yang pemantulan untuk teropong tadi. Terutama teropong bintang itu ada yang menggunakan cermin juga ya, seperti Hubble, ada yang terbaru ini, yang terbaru apa lupa namanya, tapi coba nanti kalian searching pengganti Hubble ya untuk mengamati ruang angkasa ya. Jadi kalau kita di teropong bumi ini kan paling berapa jauh jaraknya, tapi kalau di luar angkasa ya bisa beberapa tahun cahaya seperti itu jauhnya. Oke, nah itu menggunakan konsep optik ini. Nah, oke, lanjut lagi ke materinya. Ini ada pembentukan bayangan ya, jadi untuk yang lengkung. Nah, seperti ini dia. Mungkin kurang jelas ya. Kalau tadi itu konsepnya ini di N-nya, ada N1, ada N2-nya. Ini untuk yang lengkung. Nah, di sini dia. Perhatikan untuk yang ini. Nah, ini untuk yang lengkung. Jadi di sini N1 itu adalah medium untuk yang sinar datang ya. Oke. S-nya itu jarak dari batasnya ini ke titik objek ya, seperti itu. Ya, S-nya. Kemudian N2 itu adalah indeks bias si katakanlah kacanya atau medium kedua ya. Ya di sini ya. S aksen itu jarak bayangan di bayangannya. Nah, N2 kurang N1 ini indeks bias 2 dikurang indeks bias medium 1 per R. R ini adalah jari-jari kelengkungan dari objeknya tadi ya. Jadi gimana kalau ini misalnya datar? Nah, kalau misalnya bidang batasnya datar, R-nya ini buat tak hingga. Ya, kalau dia datar, jika datar, R-nya ini kita beri dengan tak hingga. Suatu bilangan bagi tak hingga hasilnya 0 lah. Jadi kalau dia bidangnya datar. Nah, di sini ada S itu berada di kiri, oke, tanda positif, jari-jari lengkung positif, kanan perbatasan. Jadi kalau dia cembung, itu positif, cekung dia negatif ya. Kemudian S aksen tak hingga. Oke, ini untuk mencari fokusnya. Jika S tak hingga, ini berarti dari jauh tak hingga ya. Jadi yang terakhir ini rumus untuk dia dari jauh tak hingga, ya, sehingga dapat fokusnya. Ya. Nah, pembentukan bayangan oleh lensa. Nah, di sini ada lensa cembungnya. Nah, ini diingat konsepnya nih, yang rumus paling bawah ini. Ini buku sebenarnya ada ya, nanti kalian bisa cek di buku. Nah, oke, nah tapi nanti yang umum dipakai yang ini juga, yang barusan ini. Ini umum dipakai. Jadi untuk lensa tipis ya, di sini lensanya lensa tipis, ya, seperti lensa kacamata ya, tipis. Nah jadi kita perhatikan di sini ada N1 per S1 tambah di sini ada, ini berarti mediumnya sama antara medium yang kiri sama medium yang kanan. Misalnya udara sama udara. Makanya bisa ini 1 per S, ini 1 per S juga. 1 per S aksen, sorry. Ya, jadi nanti bisa dirubah. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat soal-soalnya lah. Biar ada bahas soal juga. Oke, coba diperhatikan di soal yang pertama ini ya. Ini kita lihat ada cahaya merambat dari udara ke air. Nah, ini udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan indeks bias air, ini N-nya, N airnya,
4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di dalam air, di air. Jadi, kalau di udara kan seperti ini V udaranya. Anggaplah misalkan V1. Sebelumnya saya sudah katakan dia berbanding terbalik dengan kerapatan. Jadi bisa kita buat sini V1 per V2 sama dengan N-nya di sini ini ya, ini kan V1, diterbalik. Ke sini N1, V2, N2-nya. Ya, balik seperti itu. Nah, yang satu kita buat ini udara. Ini berarti udara, ini jenis bias udara, N2-nya air. Ini saya buat air, misalnya air ya. Nah, ketika di udara ini kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. V airnya gitu yang ditanyakan di soal. Nah, ini bias air itu 4/3. Dibagi ini 1. Oke, kita kali silang. 4/3 V air sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi, kecepatan di dalam air adalah, berapa nih? Ini 9/4 kali 10 pangkat 8. Atau ini akan mendekati 2,48, berarti 1/4 ya. 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini kecepatan cahaya di medium air ya, seperti itu. Lebih kecil ya, karena indeks biasnya lebih besar, indeks bias airnya lebih besar. Ya, kecepatannya ini lebih kecil. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor berikutnya, nomor 2. Ya. Seorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudutnya 30 derajat, ini sudah datang ya, terhadap garis normal ya, berarti I-nya ya. Jadi kita dapat I-nya sama dengan 30 derajat. Jika cepat rambat cahaya dalam kaca adalah di sini, berarti dalam kaca ini kacanya mungkin kaca berbeda ya, beda-beda ini space-nya, tergantung jenis kacanya. Ini saya buat N-nya N2 ya, itu atau N medium. Oke. Itu 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukanlah indeks bias kaca dan sudut biasnya. Oke. Oh, sorry, ini bukan N2. Maksud saya tadi adalah C atau V ya, sorry. Ini kecepatan. Saya ralat ini V2 dan diminta indeks biasnya, N2-nya berapa. Nah, kemudian ada sudut bias R-nya. Nah, di sini kita bisa gunakan V2 per V1 sama dengan N1 per N2. Nah, V2 ini yang kacanya ya. V1 itu udara. Kecepatan. Jadi di sini kita bisa 2 kali 10 pangkat 8 per, nah kalau V1 kita buat udara ini 3 kali 10 pangkat 8. Ini sama dengan N1. N1-nya itu kan tadi udara ya, ini 1 per N2 ya. Ini bisa kita coret sehingga 2 kali N2 sama dengan 3, dapat indeks bias keduanya adalah 3/2 atau 1,5 ya. Oke, itu yang indeks biasnya. Lalu kalau tentukan sudut bias, kita gunakan hukum Snellis tadi, N1 sin I. Nah, sama dengan kan N2 kali sin R. N1-nya yang udara ya, itu 1. Oke. Nah, sin I-nya sinus sudut datangnya 30 derajat. Sama dengan N2-nya 3/2 kali sinus R. Ini sin 30 berapa nih? 1/2 ya. Nah, ini sama dengan 3/2 kali sin R. Nah, ini 2 bisa kita coret sehingga dapat sinus sudut biasnya adalah 1/3. Nah, jadi kalau tanya sudutnya, ini bisa kita buat R plus sin dari 1/3. Oke. Nah, kalau dalam derajat ya tinggal gunakan kalkulator aja ya untuk derajatnya. Seperti itu. Oke, saya harap ini bisa ya untuk nomor 2-nya. Nah, selanjutnya kira fokus lensa. 30 cm lensa positif. Oke, ini nanti di pertemuan minggu depannya kita akan bahas tentang lensanya, lensa tipisnya. Jadi pembiasan pada lensa tipis. Jadi ini kita skip dulu ya. Ini juga, tapi ini bisa nih. Tadi ada saya buat ya untuk lensa biconvex ya.
Oke, jarak titik api lensa tersebut 9. Nah, tadi sebelumnya saya udah kasih rumus untuk menentukan fokus ya. Jadi untuk fokusnya tadi sebelumnya udah saya tulis lagi sini ya. Per F sama dengan NL per N medium dikurang 1 dikali 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, ini rumus untuk lensa tipisnya. Oke, dikatakan di sini indeks bias lensanya ini NL-nya 1,5. Nah, ingat di sini anggaplah dia di udara ya, Mas ya. Jadi yang umum kan digunakan lensa itu di udara. Kita gunakan medium udara. Kemudian sini jarak titik apinya 9 itu F-nya fokusnya. Jadi kita bisa buat sini 1 per 9 sama dengan N lensanya 1,5 per 1 dikurang 1. Nah, di sini dikatakan jika permukaan yang satu 2 kali jari-jari permukaan yang lain. Jadi bisa kita anggaplah misalkan R1 sama dengan 2R2. Gitu. Ya, jari yang panjang. Jadi minta R1 nanti. Oke, ini kita ganti 1 per 2R2 ya, ditambah dari kalimat ini ya. Jadi permukaan yang satu 2 kali jadi permukaan yang lainnya. Ini 1 per R2. Oke, ini 1/9 sama dengan ini 1,5 dibagi 1 ya 1,5. Sehingga jadi 0,5 ya, 1,5 dikurang 1. Dikali dengan, ini bisa makan penyebut ya, ini 1 per 2R2 ditambah, nah ini kita kali 2 atas bawah untuk yang 1/R2 ini ya, 2R2, seperti ini, oke? Nah, sehingga kita peroleh ini 1/9 sama dengan, ini jadi apa? 1/2 boleh ya? Ini jadi bisa kita buat 3 per 2R2. Seperti ini. Dijumlahkan 1 tambah 2-nya. Nah, ini jadi 4 ya. Jadi 4R2 ya sama dengan, ini sebenarnya berarti 27. Sehingga dapat peroleh R2-nya adalah 27 per 4 cm. Tapi diminta yang paling panjang ya, jari yang panjang, berarti R1 yang kita mau hitung. Ini 2, R2-nya ganti dengan 27 per 4. Nah, sehingga ini bisa sama-sama dibagi 2 ya, ini habis 1, ini jadi 2. Kita dapat 27 per 2 cm, oke? Itu untuk R1. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau disederhanakan ya didesimalkan juga bisa ya. Ini kan bisa ke 26 ya. Berarti 13,5 cm. Oke. Nah, saya harap ini bisa diingat nih rumus ini ya. Karena sering juga ditanyakan soal macam ini sekarang. Ya, terutama untuk soal masuk perguruan tinggi itu udah beberapa udah digunakan soal-soal optik ya. Tapi memang nggak terlalu rumit. Bahkan soal optik yang tahun 2019 hanya cermin ya, cermin datar kalau nggak salah. Jadi sifat-sifat yang terjadi pada cermin datar gitu. Ya, seperti yang kita bahas pertemuan yang kemarin tuh jaraknya sama seperti itu. Jadi teori dia nggak hitung seperti ini. Tapi nggak tahu nanti kalau ketika tahun kalian ya kita siap-siap saja. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya. Ada yang mau ditanya dari soal ini? Ini pembentukan untuk menentukan fokus ya. Nah, tentu dengan rumus ini kita lihat kan jika di mediumnya udara. Lalu bagaimana ketika mediumnya air? Tentu ini NM-nya, indeks bias mediumnya itu nggak sama dengan 1 gitu. Ya mungkin aja jadi air itu 4/3 biasanya. 3 atau 1,33. Oke, ini satu lagi lah. Mungkin bisa sempat satu soal lagi. Nah, ini ada soal yang sebuah lensa berindeks bias 3/2. Oke, 1,5 seperti yang tadi. Berkekuatan 16 dioptri. Jika berada di udara, tapi ini mediumnya udara, maka lensa tersebut dicelupkan indeks air, ini 4/3, kekuatannya akan menjadi. Nah, seperti yang saya katakan di awal. Nah, tadi rumusnya kan untuk pertama ini super F sama dengan N lensa, N medium dikurang 1, kali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, ini kan super F itu sama dengan apa? Sama dengan kuat lensa ya. Ya, P-nya gitu, super F. Oke.
Nah, jadi bisa kita gunakan ini perbandingan aja. Jadi ini di udara, kita bandingkan kuat lensa di dalam air. Nah, di sini NL per N udara kurang 1 kali 1/R1 ditambah 1/R2. Kita bagi dengan N lensa dibagi ini, nah mediumnya air sekarang. Per NA, 1, 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, ini kan kelengkungannya nggak berubah ya. Untuk si lensanya kan dia bentuknya tetap walaupun di udara sama di air. R-nya kan ya sama. Jadi ini bisa kita hilangkan karena sama tadi. Nah, di udara dikatakan berapa dioptrik tuh? 16. Dibuat ini 16 per yang di kuat lensa di air. Nah, ini lensanya berapa itu tadi 1, ya. Jadi 3/2 ya. 3/2 dibagi dengan 4/3 dikurang 1. Oke, sini salah fix balik ya. Harusnya ini yang udara tadi. Ini harusnya 1. Oke, sorry. Ini 1 harusnya. Nah, di sini 3/2 dibagi baru yang 4/3 untuk yang air, kurang 1. Saya buat di sebelah sini biar lebih lega. Ini 16 per PA, ini sama dengan menjadi setengah ya. Yang bawah ini jadi berapa nih? Ini 9/8. 9/8 dikurang 1. 1 itu berarti 8/8. Ini 16 per indeks kuat lensa di air. Ini setengah per 1/8 ya. Atau sama dengan 8/2 atau sama dengan 4/1. Kemudian kita bisa kalikan silang ya. Oke, 8 ya, tinggal dikali silang ini jadi berapa nih PA-nya? 4 PA sama dengan 16 sehingga di dalam air menjadi 16/4 atau hasilnya adalah 4 dioptri. Oke, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Coba nanti kerjakan soal-soal yang ada di psikologi. Ya. Oke, tetap semangat belajar. Ya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.